Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada kata menyerah, tak ada alasan untuk terpendam dalam keterbatasan dan ketakutan. Karena keterbatasan itu menyakitkan dan menghamba pada ketakutan hanya akan memperpanjang barisan perbudakan. Jangan pernah berhenti berjuang, jangan pernah menyerah. Jalani proses demi proses, semakin sulit semakin baik, semakin manis kemenangannya. Karena apa yang membentuk kita dalam proses itu jauh lebih penting daripada impian itu sendiri. Menggali potensi diri, membangun karakter, menumbuhkan keberanian, memperkuat keyakinan, mengembangkan kreativitas, membuka pola pikir, memperluas sudut pandang, memperbanyak wawasan, memperlebar jaringan. Kobarkan semangat, mantapkan langkah. Bulatkan tekad, satukan visi misi. Pastikan di hari ke depan kita akan menjulang tinggi dan memberi manfaat untuk orang banyak. Ayo, bersama-sama kita selesaikan apa yang sudah kita mulai. Smart Team, Smart Team. Siapa kita? Smart Team. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Masih semangat? Oke, untuk malam hari ini temanya adalah tentang kesuksesan. Kesuksesan itu apa? Saya akan jabarkan sedikit ya. Sukses merupakan sesuatu yang menunjukkan bahwa kita telah mencapai sesuatu ya. Itu mungkin saya garis bawahi ya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh motivator kita, Bapak Kiki Wahyudi. Boleh beri sambutan buat Bapak Kiki Wahyudi. Oke Bapak Kiki, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk semua yang telah hadir untuk di sesi kedua ini. Di sini saya bukan untuk menggurui, tapi di sini saya memotivator, terutama yang paling penting adalah buat diri saya sendiri, mengingatkan diri saya sendiri. Salah satunya tema hari ini adalah tentang kesuksesan sendiri. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin bertanya dulu sebelum memotivasi. Ada yang tahu tentang namanya motivasi? Arti atau definisi? Motivasi itu sendiri. Sebelum kita lanjut, jangan sampai kita melangkah lebih jauh tapi motivasi sendiri tidak tahu definisinya. Nah, di sini saya akan bertanya kepada Bapak Iwan. Tolong didefinisikan atau diartikan motivasi itu apa? Motivasi kalau menurut saya itu apa ya? Menyemangat hidup. Yang artinya itu maksudnya ada tujuan dalam hidup buat kita semangat diri biar tujuan tuh tercapai kayak gitu. Seperti itu. Itu versi Bang Iwan. Mungkin buat teman-teman yang lain banyak ya. Arti definisi itu apa? Atau sebuah dorongan yang ingin supaya semangat kita tidak putus atau langkah kita itu tetap sesuai dengan koridor. Mungkin banyak hal lain yang mengartikan definisi itu sendiri. Nah, sebelum melanjut melangkah tentang kesuksesan lebih dalam, baik kita secara awal pertama adalah mengenalin diri kita sendiri. Dimana kalau kita mengenalin diri kita sendiri, baru kita akan menemukan langkah-langkah selanjutnya seperti strategi kita menuju kesuksesan itu sendiri, bagaimana, terus peranan apa yang akan kita ambil untuk kesuksesan itu. Dan kesuksesan itu sendiri itu adalah
banyak versinya. Sukses saya dalam arti dalam pekerjaan, sukses dalam mencapai impian, sukses dalam hal yang lain. Jadi kesuksesan itu sendiri banyak. Jadi kita tidak bisa satu hal kita langsung oh saya udah sukses, dan itu juga kita nggak bisa bilang gagal. Nah di sini strategi apa untuk menuju kesuksesan itu? Yang pertama adalah kita mengenalin diri kita sendiri. Apa kelemahan yang ada di dalam diri kita dan apa yang ada kelebihan di dalam diri kita itu sendiri. Kenapa? Seandainya kelemahan kita adalah rasa malas. Pertama, disiplin, balik tadi di tema awal, disiplin. Terus ditambah lagi kita orangnya iri. Itu yang dibilang apa ya? Mengenalin diri sendiri itu dalam segi perilaku atau sifat kita. Nah, terus yang kelebihan kita apa? Oh, saya di sini tidak mudah putus asa. Dalam arti apapun yang terjadi dengan keadaan sekarang, saya harus tetap semangat. Nah, di situ kita bedakan. Jadi, kesuksesan itu ada dua. Ada kesuksesan dalam pribadi sendiri, ada kesuksesan dalam pekerjaan. Yang mana? Peranan apa yang kita ambil? Sementara di sini ada divisi marketing, properti, HRD, keuangan, dan travel. Setiap kesuksesan di bidangnya masing-masing itu berbeda. Contoh, marketing kesuksesannya apa? Ada yang tahu sebelum langkah lanjut kesuksesan sebuah divisi marketing itu? Jualan? Jualan seperti apa kesuksesannya? Mencapai target. Terus properti, target perusahaan mengurusin pemberkasan sampai SP3K, itu sebuah kesuksesan dalam tim. Pribadinya, karena contoh setiap marketing beda-beda. Bapak Komar boleh tanya kesuksesan Bang Komar untuk marketing seperti apa? Pemahaman produk. Itu bagi Bang Komar. Mungkin yang lain kesuksesan adalah menjual. Terus kesuksesan mencapai impian itu sendiri banyak. Jadi balik lagi, disiplin itu berpengaruh, pengenalan diri, pengaruh, dan strateginya. Itu harus kita kuasain semua. Strategi menuju keberhasilan itu tidak gampang, butuh proses. Contoh, disiplin aja kita belum, gimana kita mau sukses? Harus dikeluarkan dengan aturan, harus didorong, tetap masih dilanggar. Apa itu sebuah kesuksesan? Coba kita pikirkan. Ada juga orang yang sukses tanpa melakukan peraturan, tapi dia buat untuk dia sendiri peraturan, tapi tidak untuk yang lain. Jadi, ayo kita untuk menuju sukses itu strategi pertama adalah kita disiplin, kita taatin apa yang kita buat atau komitmen dalam diri kita sendiri. Contoh, ambil contoh kecil. Saya ingin bangun pagi. Setelah bangun pagi saya mandi. Setelah mandi saya akan mengerjakan ini, mengerjakan itu. Di saat jam 10 sekian saya harus iklan sampai jam 11. Setelah jam 11 sampai jam 12 saya istirahat, makan, dan mengerjakan hal yang lain. Setelah jam 1 saya harus keluar mencari konsumen, member, atau PKS. Setelah sore saya pulang, laporan ke kantor, dan malamnya buat strategi besok mau melangkahkan apa. Mungkin itu langkah kecil. Kalau kita sering buat kayak gitu, komitmen dengan apa yang kita tulis, itu mudah-mudahan akan membuahkan hasil. Strategi selanjutnya apa? Goal setting. Apa target kita ke depannya? Contoh, di saat ini akan dibuka PK 3 tahap 5 dan 6 sama PK 2 tahap 2 rencananya. Apa strateginya sebelum tahap 6 dan PK 2 itu dibuka? Sedangkan PK 2 rencana 1000 unit dan tahap 6 hampir 100 unit ya, 147. Nah, berapa yang ingin kita ambil di situ? Targetkan, misalkan dalam jangka waktu 6 bulan. Goal settingnya, saya pengen nyari uang 500 juta. Buat keperluan apa? Dibagi lagi, diperinci. Terus dibuat per hari saya butuh konsumen minimal berapa, seminggunya berapa, per bulannya berapa. Sehingga sampai
tujuan di 500 juta itu. Seandainya 500 juta membutuhkan konsumen kurang lebih, kalau 100 300 juta berarti 500 400 100 konsumen 150 lah, anggap aja 150 sampai 200 konsumen itu dikejar. 200 konsumen dibagi 6 bulan, terus dibagi lagi berapa dapatnya, dibagi per minggu, dibagi per hari. Itu hal kecil, kita belajar dari hal yang kecil dulu, kesuksesan itu. Dan itu juga kita harus jalankan, bukan hari ini, besok udah berubah, besoknya udah berubah, enggak kayak gitu. Jadi kesuksesan itu salah satunya adalah proses yang sangat berat, bukan hasil. Kesuksesan itu adalah proses yang kita jalanin menuju hasilnya tadi. Saya berhasil mencapai target pribadi saya, tapi saya belum berhasil mencapai target perusahaan. Lanjut, naikkan lagi target kita, seperti itu. Nah, sebelum saya lanjut lagi ini, adakah teman-teman yang sudah membuat strategi atau konsep sendiri untuk diri pribadi supaya kita balik lagi ke menyangkut disiplin, salah satu strategi untuk kesuksesan? Sudah adakah statement atau pemetaan buat apa yang akan dilakukan? Jangan sampai perusahaan akan mengeluarkan aturan lagi seperti yang Mbak Eva Kak Butet bilang tadi, jangan ada aturan kalian baru berbuat baik. Kalau seandainya tidak ada aturan tapi sumber daya manusianya sudah menghuni, silakan kalian yang pilih bagaimana, mau ada aturan ataupun enggak, itu balik lagi sendiri. Saya rasa tanpa ada aturan ataupun ada aturan, tapi kalau sudah tekad kita untuk sukses, itu tidak ada penghalang. Nah, saya ingin bertanya kepada Mas Jae, sudah adakah strategi untuk kesuksesan yang dilakukan dari hal yang kecil dulu untuk diri pribadi? Kayak gitu. Kesuksesan apa yang sudah berhasil dilakukan Mas Jae sendiri? Kita di sini sharing untuk memotivasi sama satu sama lainnya, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jainuddin dari Divisi Properti. Tadi ada strategi untuk menuju kesuksesan ya. Kalau di diri pribadi mungkin kesuksesan terbesar yaitu bisa merubah diri sendiri yang tadinya tidak baik mungkin bisa menjadi lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua itu bisa menggali potensi diri ya, atau bisa muncul lah ibaratnya kayak gitu, sehingga ya itu tadi di saat kita tidak kurang tahu apa-apa, kita menjadi lebih banyak tahunya. Nah, itu mungkin kesuksesan pada diri sendiri ya, besar. Kalau untuk strategi untuk menuju kesuksesan mungkin diawali dari pembenahan diri yang tadi sudah saya jabarkan. Yang selanjutnya merancang impian yang kemarin sudah kita rancang ya, mungkin tinggal berproses ya, dan juga berprogres di dalam proses itu. Karena pada sejatinya memang di dalam mencapai suatu impian atau tujuan, misalkan kita kemarin impiannya itu ingin, saya contohnya ingin membuka bengkel, namun kita tahu di tengah perjalanan entah moodnya atau seperti apa bisa saja berubah, kayak gitu kan ya. Yang terpenting memang tujuannya kita ini dibentuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi sehingga bisa menjadi manusia yang bermanfaat, seperti itu. Ya itu aja sih mungkin. Oke, terima kasih buat Mas Jae. Tolong tepuk tangannya dong. Oke, itu strategi dari salah satu contoh dari Mas Jae sendiri, dan strategi saya sendiri itu salah satu memang pertama adalah niat.
kalau kita mendengar kata motivasi hanya semangat di saat awal. Contoh, kenapa revolusi mental ini terus berlanjut sampai dengan sekarang, dari tahun 2018 sampai dengan sekarang? Karena apa? Kita tiap hari sore dikasih motivasi, malam motivasi, semangat, besok pagi berubah. Karena apa? Niat yang ada di diri kita itu tidak serius. Jadi kalau memang niat yang ada di dalam diri kita sudah tekad, mau hujan, mau apa, sudah ditekadkan saya harus sukses, saya harus ikut meeting revolusi mental, pasti akan tetap datang walaupun keadaan seperti apapun. Kecuali dia berpikir saya tidak bisa bergerak atau tidak bisa jalan lagi, itu baru saya bilang sakit. Nah mungkin kayak gitu, ada niat yang lebih kuat. Jadi kayak kita disiplin juga, kalau niat kita tetap nggak kuat, ya tetap aja ada alasan yang lain. Saya semalam habis jaga ini, keluarga saya masuk rumah sakit, saya harus jaga ini, tidur jam 5 sehingga saya bangun jam 9. Tetap ada membuat alasan. Tapi kalau orang yang ingin sukses dan dia udah niat dan disiplin buat dirinya sendiri, saya yakin proses dan progresnya akan menuaikan hasil. Mungkin itu aja motivasi malam ini. Dan di sini juga untuk mengingatkan diri saya sendiri, bukan menggurin teman-teman sekalian. Saya akhirin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.